Baik. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, selamat datang untuk TKA yang baru ya, yang baru bergabung di TK kami untuk kita bersama-sama sebagai mitra dalam mendampingi, mengarahkan dan berusaha membina putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, putra-putri yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengingat bahwa anak merupakan nikmat yang agung, anugerah yang tak bernilai, tentunya karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Anak merupakan salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, yang tentu kita sebagai seorang hamba yang menyadari apa yang kita miliki, termasuk anak-anak kita, harta yang dimiliki oleh kita, bahkan ya anggota badan yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang anak, al-mal wal banun ya, zinatul hayati dunia, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tentu anugerah ini akan menjadi nikmat, akan menjadi anugerah pada kita yang menyelamatkan kita dan menjadikan penyejuk mata, penyejuk hati pada kita manakala kita menjaga, memelihara dan menunaikan amanah-amanah yang terkait dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari berubahnya anugerah ini menjadi nikmat, menjadi sebab kesengsaraan manakala kita tidak memelihara, tidak mensyukuri dan tidak menjaga apa yang Allah Ta'ala berikan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan ya di dalam Al-Quran doanya hamba-hamba Allah ibadur Rahman yang terbaik. Insya Allah semua kita sudah menghafalnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Senantiasa kita panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita meminta, ya Allah, Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati kita. Dan jadikan kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa-doa yang senantiasa kita minta kepada Allah, ingin ya bahwasanya anak-anak yang Allah karuniakan, yang Allah titipkan kepada kita, betul-betul menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk dan penyenang hati kita, ya, kita mendapatkan kebaikan di dunia berupa bakti-bakti dan kebaikan mereka, di akhirat tentunya berupa amal jariah ya yang kita harapkan ada dalam diri anak-anak kita sebagai bagian dari upaya kita yang pahalanya senantiasa mengalir dan bermanfaat bagi kita walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu anak-anak kita adalah amanat, ya. Amanatul kubro, amanah yang paling besar ya, di pundak kita, yang kelak Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita sekalian. Kita sebagai ayah, sebagai para bapak, demikian juga ibu-ibu sekalian, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah terkait anak yang Allah titipkan kepada kita. Dan karena tanggung jawab kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna liwalidika alaika haqqan. Ya, wa inna liwalidika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi anak itu adalah ada hak yang harus kita tunaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah itu. Menunaikan amanah kaitan dengan tanggung jawab anak, tentunya siapa yang berhak atas amanah itu yang harus kita tunaikan, yakni anak-anak kita. Kita berikan hak mereka, ya, yang Allah berikan kepada kita sekalian tanggung jawabnya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Warjulu bi ahli ra'in. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarga yang dia pimpin. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang ibu ya, akan diminta pertanggungjawabannya karena dia pemimpin di rumah suaminya
dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang siapa dan apa yang dia pimpin. Ya. Jadi beberapa hadis yang mengingatkan kita bahwa hakikat kita saat ini setengah mendapatkan amanah yang besar yang itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang amanah ini, tentang tanggung jawab yang besar ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang diberikan berupa tanggung jawabnya, tentang apa yang dia pimpinnya. Ahafidha dzalika am dhaya'? Apakah orang tersebut memelihara amanah yang diberikan atau bahkan menyia-nyiakannya? Hatta yus'alu rajulu an ahli baitihi, sampai seorang laki-laki akan ditanya tentang keluarganya. Dan siapa seorang hamba yang kemudian diberikan oleh Allah kepemimpinan, diberikan oleh Allah tanggung jawab, ya, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Naudzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang kemudian diberikan Allah tanggung jawab kepemimpinan, kemudian dia mati dalam keadaan tidak amanah, mengkhianati amanah yang Allah berikan kepadanya, tidak menunaikan tanggung jawabnya terhadap yang dia pimpin. Apa kata Nabi SAW? Illa haramallahu alaihi jannah. Kecuali diharamkan atasnya surga. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar bisa menunaikan amanah yang besar ini. Ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang seorang ibu, kita akan berbicara tentang pendidikan di masa TK, masa usia dini, masa kanak-kanak. Tentu peran seorang ibu ini daripada Zoom. Kita dulu tadi penyambutan dari ustaznya. Ya, baik. Ibu adalah sekolahan. Apabila kau mempersiapkannya, maka kau telah mempersiapkan generasi yang harum namanya. Ya, ini keutamaan dan tantangan bagi para ibu sekalian. Bagaimana bisa berperan semaksimal mungkin dalam pendidikan anak. Ya, lebih-lebih kita berbicara tadi pendidikan anak usia TK, usia dini ini. Seorang ulama bahkan pernah berkata, anak itu adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya seperti mutiara yang paling bernilai dan asli, orisinil. Masih belum terjamah dengan berbagai bentuk ukiran dan bentuk. Hatinya siap menerima segala bentuk ukiran dan condong kepada segala sesuatu yang diarahkan kepadanya. Apabila dibiasakan kepada kebaikan dan diajarkan, maka ia akan tumbuh di atas kebaikan tersebut. Sehingga ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang tuanya berikut semua pengajar dan pendidiknya akan turut memperoleh pahala darinya. Lihat bagaimana seorang anak kemudian dibentuk oleh pola pengasuhan, dibentuk oleh pola pendidikan yang diberikan. Ya. Namun apabila ia dibiasakan dengan keburukan dan ditelantarkan begitu saja seperti hewan ternak, maka ia akan binasa dan celaka. Dosanya pun juga akan menimpa orang tuanya dan pengasuhnya dan pendidiknya. Masya Allah, ini merupakan nasihat, pengingat bagi kita semua para pendidik, ya, orang tua dan juga kita semua para guru. Sebagaimana seorang ayah berusaha melindungi anaknya dari panasnya api dunia, maka tentunya melindungi anaknya dari api akhirat haruslah lebih diprioritaskan lagi. Mendidik anak di masa kecil itu seperti memahat di atas batu, ya. Sesungguhnya menjadi lurus akan mudah, ya, tidak patah. Namun perhatikan, ketika dahan itu sudah tua, tak akan melunak lagi. Meski kau paksa agar lurus, yang ada malah patah ranting tersebut. Ya.
Ini juga menjadi pengingat bahwa mari kita ambil peran semaksimal mungkin, ambil momen sebaik mungkin di saat ini kita berhadapan dengan anak-anak usia emas, usia yang menentukan perkembangan usia berikutnya, dan mampu memberikan landasan-landasan ilmu-ilmu yang bermanfaat, adab dan etika yang baik, yang akan terukir bagaikan ukiran di atas batu, ya, melekat kuat. Nah, ayah bu yang dirahmati oleh Allah, kaitan dengan pola pendidikan yang tadi saya berikan paparannya, bagaimana kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang berat, dan kita didudukan oleh Allah sebagai penanggung jawab utama dalam hal pendidikan. Ya, seyogianya kita memahami bahwa salah satu faktor pendukung agar kita bisa menunaikan pendidikan ini adalah rumah kita masing-masing. Bukan sekolah, bukan pondok pesantren, bukan TPA, tapi rumah kita, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi tanggung jawab ada di badan kita sebagai orang tua, bukan guru-guru anak-anak kita. Allah memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Wa anfusakum wa ahlikum nar, kepada kita orang tua. Kemudian anak mulai tumbuh besar, ya, dari mulai bayi lahir dalam kehidupan ini, yang dia kenal adalah orang tuanya, yang dia lihat lingkungan pertama adalah rumahnya. Maka bagaimana ketika anak keluar rumah akan melahirkan, akan memunculkan adalah pola asuh serta hasil pendidikan yang ada di rumah itu sendiri. Maka penting di sini kita memahami masalah ini, ya, bahwa rumah sangat berarti bagi kehidupan anak-anak kita, termasuk bagi pendidikan anak-anak kita. Rumah adalah institusi pendidikan pertama anak manusia dan tempat perlindungan pertama bagi mereka. Nah, berbicara rumah, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita mengambil beberapa faedah dari yang disampaikan oleh para asatidz dan ahli pendidikan. Ya, mudah-mudahan ini sebagai introspeksi kita termasuk rumah mana yang tipe kita miliki ini, ya. Bukan tipe 21, bukan tipe 36, tapi kaitan dengan pola pendidikan ada karakter-karakter tertentu yang dominan mana di rumah kita. Layak tidak rumah kita selama ini menjadi tempat pendidikan anak-anak kita? Menjadi tempat untuk menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat, ya. Yang pertama ada rumah tiran, rumah diktator. Apa yang dominan di rumah ini sehingga dikatakan sebagai tipe rumah tiran, tipe rumah diktator? Maka manakala dalam pola asuh serta pendidikan di rumah tersebut, orang tua yang mendidik dengan paksaan, dengan kekerasan, kaku dan tidak ada hikmah ketika menyampaikan pendidikan dalam rumah tangganya. Seorang ayah dominan, marah-marah kepada anak istrinya. Demikian juga seorang ibu, ya, kaku. Nah, inilah rumah diktator. Pokoknya kata uminya, kata abinya harus A, anak harus A. Ya, dan seterusnya, ya. Kemudian rumah tipe yang kedua, rumah angan atau disebut utopia. Bagaimana rumah ini? Yakni orang tua ingin anaknya itu soleh, ya, baik, punya karakter dan adab yang baik, tapi tanpa belajar dan usaha, hanya keinginan saja. Termasuk di sini mohon maaf, ya, termasuk barangkali anak orang-orang tua yang tipe seperti ini. Dia ingin anaknya soleh, soleha, anaknya baik, dan dia pun hanya mengandalkan pihak orang lain untuk memperbaiki keadaan anaknya. Dipesantrenkanlah, di sekolahlah, sekolah yang mahal, sekolah yang katanya sekolah bagus, tetapi pola asuh dan pendidikan di rumah tidak mendukung, tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi lingkungan pertama pada anaknya yang memberikan landasan dan fondasi-fondasi yang ada. Seorang orang tua mengharapkan anaknya soleh di sekolah tertentu, tapi di rumah kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh, maka ini tidak akan maksimal. Bahkan banyak kejadian tidak berhasil pola pendidikan yang seperti ini, mengandalkan orang lain. Ya, orang tua tidak ada usaha, tidak ada teladan yang diberikan, ya, tapi mengharapkan anak-anaknya sukses, kesuksesan dalam artian tadi soleh, ya, kebaikan yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kemudian rumah yang ketiga, rumah abai, apatis. Yakni apa? Orang tua di rumah ini punya tipe abai, cuek, dan tipe
tidak mempedulikan anak. Sampai dikatakan orang tua seperti ini orang tua pengkhianat. Kenapa? Ya karena dia tidak mengabaikan apa yang Allah titipkan, amanah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dia tidak tunaikan. Padahal apa? Ingat ayah bunda sekalian, setiap anak Allah lahirkan dalam kehidupan adalah membawa fitrah. Fitrah tauhid, fitrah belajar, fitrah bakat, semua Allah install, Allah bekali. Maka sebagaimana kata Nabi SAW kaitan dengan keimanan, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani. Artinya apa? Pola asuh dan pendidikan orang tua akan merubah fitrah tersebut. Maka kalau orang tua tidak mampu mengarahkan dan menumbuh kembangkan, menjaga fitrah tersebut, maka orang tua itulah berpengaruh besar pada penyimpangan anak berikutnya dari fitrah yang telah Allah tetapkan, pengkhianat. Karena alhamdulillah kita berlindung kepada Allah dan kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita tidak sampai ya rumah kita yang mewah, rumah kita yang mungkin besar, tapi dalam pola pendidikan termasuk rumah yang abai atau apatis terhadap pendidikan anak-anak kita. Dan yang keempat, inilah harapan dan cita-cita kita ya Bunda, mudah-mudahan ya bahwa rumah kita adalah rumah teladan. Orang tua mampu memberikan pendidikan dengan penuh kasih sayang, dengan sepenuh hati, dengan hikmah dan ilmu, serta yang penting di sini adalah keteladanan. Ayah bunda, berbicara pola asuh dan pendidikan usia dini, usia TK, ya usia 2 tahun sampai 6 tahun, ini unsur keteladanan ini sangat-sangat dominan. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita ketika Allah mengatakan walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Kama qala Allah taala ya, bahwa dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ya. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Tsumma ja'ala lakumus sam'a wal absar wal fu'ada. Kemudian Allah berikan, Allah jadikan bagi kalian itu yang pertama apa? Pendengaran. Jadi indra sebagai pintu masuknya ilmu dan pemahaman kepada anak manusia sejak kecil, yang pertama Allah fungsikan apa? Pendengaran. Oleh karena itu, secara ilmiah bisa dibuktikan ya bahwa pendengaran anak kecil, bayi, janin itu dalam kandungan pun sudah fungsi ketika memasuki usia sekian bulan misalnya. Sehingga ada salah satu tips ya, kalau kita ingin mengajarkan kebaikan di usia kandungan pun boleh kita perdengarkan lantunan Al-Quran ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena fungsi pendengaran anak dalam rahim kita, dalam rahim seorang ibu itu sudah berfungsi. Kemudian setelah tsumma ja'alakumus sam'a, setelah sam' yakni penglihatan. Ya, yang kedua Allah fungsikan dari pintu masuknya ilmu itu adalah berupa penglihatan. Dia lihat ya apa bentuk perilaku orang tuanya, apa yang ada di lingkungan sekitar. Afan, tadi gangguan ya? Bisa kita lanjutkan? Cek. Gimana? Bisa kita lanjut? Afan, tadi gangguan kayaknya. Silakan, Pak. Insyaallah tadi gangguan ya. Live sendiri. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian poin berikutnya, pahami tujuan pendidikan atau tarbiyah yang akan kita kembangkan atau sedang kita berusaha menunaikan pada anak-anak kita. Tujuannya apa sih? Ya. Tentu ini 4 poin ini bukan semata-mata hanya 4, tapi saya berdasarkan ya pengalaman kemudian ilmu yang kita dapatkan dalam parenting atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal ini, maka paling tidak 4 ini menjadi asas dari tujuan sebuah pendidikan yang kita kembangkan baik di keluarga ataupun mungkin kita di lembaga-lembaga yang kita harapkan bisa menjadi mitra kita dalam mendidik anak. Yang pertama, tujuan pendidikan kita adalah menjaga dan memelihara fitrah anak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa
hakikatnya anak dilahirkan itu bukanlah seperti kertas kosong sebagaimana ada teori yang pernah ya, ngetren dan itu diamini oleh banyak kalangan dari praktisi pendidikan dengan teori tabula rasanya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan konsep Islam. Di mana teori itu mengatakan bahwa anak lahir ke dunia itu bagaikan kertas kosong, tidak punya apa-apa. Sementara Islam menyatakan bahwa anak terlahir itu sudah ada fitrahnya. Ada fitrah keimanan, sehingga mereka sejatinya adalah sejak lahir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti peran lingkungannya yang akan menentukan apakah dia menyimpangkan dari fitrah tersebut atau menumbuh kembangkan, menguatkan fitrah yang telah Allah berikan. Demikian juga ada fitrah kaitan dengan pembelajaran, namanya fitrah belajar. Sejak kecil, sejak Allah lahirkan ke dalam kehidupan dunia ini, anak-anak kita pun sudah dibekali oleh Allah kecenderungan, motivasi, dan keinginan untuk belajar. Apa buktinya? Saya sering sampaikan bahwa cobalah kita perhatikan anak-anak kita di saat kecil, saat lahir, misalkan ketika belajar ngomong, ya berbicara, dia belajar. Mungkin mulai dari yang sederhana, mama, papa, dan seterusnya. Kemudian ketika mau jalan misalnya, dia pun mau belajar. Siapa yang nyuruh mereka belajar? Apakah kita seorang ibu, misalkan kita seorang ayah, nak kamu cepat belajar ngomong, nak kamu cepat belajar jalan. Kayaknya jarang seperti itu. Tapi secara fitrah, secara alami mereka belajar. Sampai-sampai kita lihat misalnya beberapa kondisi anak belajar jalan, jatuh sekian kali, sampai lututnya lecet karena jatuh. Tapi nggak ada anak itu yang putus asa. Ini menunjukkan kepada kita Pak fitrah belajar telah Allah berikan. Nah, jangan sampai dalam hal ini peran lingkungan kita sebagai orang tua justru memantulkan, ya, membuat tumpul semangat dan fitrah belajar tersebut dengan pola asuh yang tidak tepat. Ketika anak semangat, misalkan untuk kreasi atau apa, kemudian kita bentak, kamu berantakin rumah terus. Padahal bisa jadi itu dorongan fitrah belajar. Dia ingin mencoba, ingin melakukan hal yang baru dia ketahui. Gitu. Ya, kemudian usia tertentu kadang banyak nanya, kemudian kita malah membentak. Atau di saat ini ketika anak tidak bisa-bisa, kita omelin misalkan, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak bisa-bisa. Bukan kita membangkitkan, bukan kita hadir memberikan solusi bagaimana supaya anak ini mampu, tapi malah membuat anak tertekan. Nah ini perilaku-perilaku, pola-pola yang saya kira tidak tepat, dan pada akhirnya tidak sampai kepada tujuan kita mendidik, yakni menjaga dan memelihara fitrah anak. Bahkan kita merusak, ya, bahkan kita membuat tumpul, menghilangkan fitrah tersebut, menyimpangkan fitrah tersebut. Nah, udzubillah. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan juga adalah menumbuhkan dan mengembangkan bakat, ya, minat dan potensi anak sesuai dengan kekhasan anak masing-masing. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dinyatakan bahwa setiap manusia itu Allah bekali bakat masing-masing. Mungkin bakat satu anak dan anak yang lain itu berbeda-beda. Maka tugas kita dalam pola pendidikan ini tentu bagaimana sedini mungkin, secepat mungkin kita menganalisa apa bakat anak kita. Minatnya kemana? Ya, sifat bakatnya apa nih? Nah, ketika kita sudah tahu, kita berusaha mengembangkan dan menemukan bakat tersebut. Ya. Jangan sampai misalnya, mohon maaf, anak yang tidak punya bakat matematika dipaksa untuk pandai matematika. Ya. Padahal misalnya anak ini bakatnya di hafalan, tahfidz misalkan. Kalau matematika kan lebih pada pemahaman, analisa gitu kan ya. Kita paksa misalkan untuk matematika. Ujung-ujungnya apa? Matematikanya nggak bisa-bisa. Potensi yang sesungguhnya di bidang hafalan juga tidak tersentuh. Karena kita salah mengarahkan. Dan sebaliknya anak yang berbakat dengan hafalan misalkan, ya tadi kemudian dipaksa untuk yang lain juga tidak akan maksimal. Ini pentingnya kita menganalisa mengenai bakat, kemudian berusaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan sesuai dengan potensi dan bakat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga tadi, mengarahkan fitrah dan bakat ini ke arah kebaikan dan kesempurnaannya, jangan sampai justru kita menyimpangkan atau membuat tumpul atau bahkan istilahnya ya tadi kita tidak mengarahkan pada fitrah dan bakat untuk kesempurnaan kekuatan yang maksimal di bakat dan fitrah tersebut. Kemudian juga yang keempat, tentunya dilakukan secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan anak-anak kita.
Ya, ini tujuan dari pendidikan atau tarbiyah yang kita berikan kepada putra-putri kita tercinta. Ya, benar. Nah, berikutnya, kalau berbicara pendidikan anak usia dini, SD, apalagi TK ya kita berbicara ini, yang paling terpenting ini ayah bunda sekalian, yakni bagaimana kita menguatkan fondasi, menguatkan akidah, ya, menguatkan fitrah keimanannya, sambil kita pelihara fitrah bakatnya, sambil kita sambil kita analisa, ketahui dari sifat-sifat bakat yang muncul pada anak-anak kita, sambil kita jaga, rawat, tumbuhkan, besarkan fitrah belajarnya, semangat belajarnya. Nah, fitrah keimanan ini harus menjadi prioritas utama di usia anak-anak TK saat ini. Ya, karena ini akan menjadi fondasi ya, Bunda. Bangunan setinggi ini kalau misalkan fondasinya ya kurang kokoh, roboh nanti. Tapi bangunan kecil yang dohir bisa kita lihat tidak seberapa, tapi luar biasa misalkan fondasinya, luar biasa akidahnya, ini justru yang akan menjamin kesuksesan anak-anak kita, selamatnya anak-anak kita. Oleh karena itu, karena ketika kita berbicara fondasi, kemudian jangan sampai kita silau, jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita lihat. Dia belajar TK misalkan, ya, gimana sih Bu Guru atau TK Ibnu Abbas, anak saya kok nggak bisa baca, anak saya nggak bisa nulis. Kemudian itu dijadikan sebuah standar gitu, keberhasilan anak kita sekolah di usia TK ini. Ya, bolehlah seperti itu, tapi saya kira tidak menjadi hal yang utama, kemudian tidak lagi melihat faktor-faktor yang lain. Dan yang terpenting ini loh, ya, masalah akidah tadi. Makanya pendidikan di kita, misalkan di TK ya, ada PAI-nya, belajar akidah tentang tauhid, kemudian belajar sirah juga, ya, belajar unsur ibadah. Itu yang paling kita tekankan di bidang itu sebenarnya. Adapun calistung, karena memang tuntutan dunia pendidikan, apalagi persiapan masuk SD, ya, tetap kita berikan. Tapi di sini yang saya garis bawahi kepada ayah bunda sekalian, ketika anak-anak kita belum sampai misalkan kepada target calistung tadi, coba kita lihat bagaimana konsep akidahnya, bagaimana pemahaman atau asar dari pemahaman akidah yang diberikan dalam pola dan pendidikan kita. Bagaimana seorang anak misalkan ketika sakit, ternyata anak ini tidak mengeluh sampai-sampai istilahnya membaca misalkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, istighfar atau menyebut-nyebut ini yang buat aku sakit siapa? Allah ya? Ya Allah. Kalau begitu aku harus sabar ya, misalkan. Ada satu lagi anak yang sakit sedikit aja misalkan mengeluh, sakit sedikit aja misalkan marah-marah, ini sakit banget sih, kapan sih Allah sembuhkan, misalkan. Dari situ saja kita sudah bisa membedakan mana anak yang memiliki akidah sudah bagus, sudah kuat, dan mana yang tidak. Nah, ini saya kira kita sepakati ya untuk usia TK ini terkait dengan fitrah keimanan menjadi prioritas utama kita, apalagi ini akan menjadi fondasi dalam kategori tadi pendidikan dari si anak bagaikan bukit di atas batu. Sehingga harapan kita dengan usia yang TK ini, misalkan usia yang dini ini memberikan penguatan dalam masalah akidah, ini akan menjadi fondasi, akan menjadi benteng untuk di usia-usia kedepannya. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita sedikit rumusan ya, bagaimana kita menjadi seorang orang tua yang konsentrasi dengan pendidikan. Kita ambil dari Ustaduna ya, Ustaz Abu Salma. Beliau mengumpulkan dalam beberapa teladan. Yang pertama, tauhid yang mengajarkan pertama dan utama. Tadi keimanan ya. Yang kedua, empati dan pahami kebutuhannya. Yang ketiga, luangkan waktumu untuk anak-anak kita. Jangan hanya mencari waktu luang. Wah, waktu saya habis untuk bekerja, kata ayahnya ya kan. Waktu saya habis untuk mencari nafkah, kata ibunya juga. Waktu saya habis untuk ngurus adiknya. Waktu saya habis untuk ngurus rumah misalkan. Tapi luangkan waktu untuk pendidikan, untuk memberikan pola pendidikan kepada anak-anak kita di rumah. Kemudian akrab dan bersahabatlah dengan anak-anak kita, dengan keluarga.
Kak, berulang kali kami sarankan adakan satu pertemuan semua anggota keluarga itu membahas ya apa yang perlu dibahas tentang pendidikan, mungkin tentang cita-cita anak kita, tentang kesulitan-kesulitan dalam belajar, diskusikan dengan semua anggota keluarga. Hadirlah orang tua sebagai pemberi solusi kepada anak-anak kita, kan? Kemudian doakan selalu anak kita dengan kebaikan, A-nya ajarkan adab dan ilmu, kemudian nasihat bimbing anak di dalam kebaikan. Jangankan anak-anak kita yang mungkin masih labil ya dalam hal konsisten terhadap ilmu yang dia ketahui, kadang kita saja yang sudah dewasa melakukan keburukan, tergelincir dalam kesalahan bukan karena tidak tahu, ya, karena mungkin lupa, khilaf atau kelalaian lainnya, sehingga sangat perlu nasihat, sangat perlu saling mengingatkan ya dalam sebuah lingkungan keluarga. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian setelah kita sajikan beberapa prinsip, kemudian arahan tentang pola pendidikan, mudah-mudahan kami memberikan harapan kepada ayah bunda sekalian bahwa masa pandemi saat ini jangan kemudian dijadikan kendala, jangan kemudian dijadikan kambing hitam, kemudian dengannya gara-gara pandemi kita tidak bisa melakukan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalaulah sekolah ada permasalahan dengan pandemi tidak bisa memberikan pendidikan secara langsung sehingga memutuskan misalkan untuk pembelajaran daring, hadirkan di rumah kita pola pendidikan yang tepat. Kita lah sebagai bapak, kepala sekolah di rumah, sebagai ibu pelaksana, semua anggota keluarga sepakat bagaimana nih pola pendidikan akan kita terapkan di masa pandemi ini. Jangan kemudian mengandalkan sepenuhnya pada sekolah. Ketika sekolah tidak mampu menghadirkan santri, siswa ke sekolah, dianggaplah sebuah kegagalan. Jadilah kita sebagai orang tua bingung, tidak bisa melakukan pola pendidikan dan pengasuhan yang baik kepada anak kita. Jangan seperti itu. Karena sejatinya, ya, pandemi yang Allah jadikan ini tentu takdir Allah yang seyogianya, pasti kita yakin di balik semua ini ada kebaikan. Bisa jadi inilah cara Allah untuk mengembalikan dalam hal pendidikan, menyadarkan kembali pada kita sesungguhnya rumah sekolah pertama, rumah sekolah terbaik bagi anak-anak kita. Sesungguhnya kita orang tua adalah penanggung jawab utama tentang pendidikan anak-anak kita. Bukan selagi sekolah, bukan lagi guru-guru kita. Ya, oleh karena itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait tips membimbing belajar anak. Ya, yang pertama, ikhlaslah karena Allah, karena mendidik itu adalah ibadah. Ikhlaslah mendidik karena mendidik ini adalah ibadah. Bahkan ibadah di antara ibadah yang paling agung. Ya, ibadah di antara ibadah yang paling mulia. Ya. Ini adalah pendidikan. Bagaimana tidak? Seorang pendidik, seorang misalkan di dalam rumah mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya sehingga anak condong kepada kebaikan, sehingga anak tertarik pada kebaikan. Ya, memberikan hidayah kepada anak-anak. Ini adalah dakwah yang bisa dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar sekali. Apalagi kita sebagai orang tua kaitan dengan amanah, wasiat yang Allah berikan tentang anak-anak kita. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu dan karakter pendidik. Salah satunya poin-poinnya tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, kuatkan kesabaran dalam menghadapi segala kendala dan hambatan ketika mendidik. Pasti kendala pasti banyak. Apalagi di saat ini pandemi ya, kan ayah bunda sudah banyak merasakan bagaimana hambatan-hambatan yang ada. Kuatkan kesabaran dan berharaplah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kemudahan dari semua itu. Kemudian ya, isti'anah ilallah, tentunya meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Kita hanya bisa berusaha memproses, adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tentunya kita membangun kerjasama, minimal komunikasi yang baik dan efektif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan anak-anak kita. Bangun kerjasama dengan guru-guru di sekolah misalkan, ya ketika ada kendala, dan kepada pihak-pihak lain yang memang kita libatkan dalam urusan pendidikan anak-anak kita. Kemudian yang keenam, ini yang saya garis bawahi sebagai pengingat kita, ayah bunda sekalian, karena kita berbicara pendidikan usia TK, pahami dunia anak kita. Pahami dunia anak kita.
jangan usia TK kita ingin samakan dengan usia SMP dalam pola pendidikannya. Apa yang saya maksud? Dunia anak TK tiada lain, dunia anak TK adalah bermain. Dunia anak yang saya maksud untuk TK ini adalah bermain. Apa relevansinya dalam pendidikan? Nanti akan sedikit saya singgung. Tapi beberapa kaidah yang mungkin ingin kita ingatkan. Pertama, Islam mengakui kebutuhan anak-anak itu untuk bermain. Cobalah kita perhatikan ya. Di antara ketika dialog Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam, kata beliau, biarkanlah dia Yusuf pergi bersama kami, ya, agar dia dapat bersenang-senang, bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaga Nabi Yusuf ini. Nah, ini muslihat yang disampaikan oleh saudara Yusuf ketika minta izin untuk membawa Yusuf ya bermain. Syawahidnya penguat yang kaitan dengan apa yang kita bahas di sini. Di sini Nabiullah Yakub tadi disampaikan dari anaknya karena apa? Untuk bermain-main. Sehingga pada sini berarti memang sebuah kebutuhan yang diakui dalam Islam, anak itu memang bermain. Demikian juga Rasulullah SAW ketika peristiwa pembelahan dada beliau ya, pernah didatangi Jibril ketika beliau apa? Sedang bermain dengan anak-anak kecil yang lain. Jibril menangkap, menidurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membelah dada beliau dan mengeluarkan jantungnya. Sekali lagi menunjukkan ini adalah dunia anak memang bermain-main. Ya, banyak ya faidah sebenarnya, mudah-mudahan nanti dalam parenting khusus kita akan mendapatkan materi yang lain, sejumlah kaidah dan aturan dalam bermain, mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian kriteria bermain dalam Islam seperti apa, mendidik anak dengan bermain itu bagaimana, ya kaidah-kaidah atau batasannya, mungkin lain waktu kita akan belajar bersama. Nah, mungkin beberapa penguat saja bahwa urgensi bermain sebagai bagian dari pendidikan bukanlah hal yang asing bagi ulama pendidikan Islam dari zaman salaf dahulu. Bahkan para ulama salaf dahulu rahimahullah sudah mengetahui urgensi bermain bagi anak, dan mereka menasihatkan kita orang tua dan pendidik untuk memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk bermain. Kita ambilkan ya salah satu perkataan Al-Imam Ghazali ya rahimahullah taala, di antara beliau mengatakan sepatutnya anak setelah pulang dari kutab di sini semisal sekolah lah kalau di kita, atau TPA misalkan, tempat belajar ya yang resmi misalkan, yang khusus. Sepatutnya anak setelah pulang dari kutab itu diizinkan untuk bermain dengan permainan yang baik agar ia bisa beristirahat setelah penatnya belajar. Karena dalam bermain itu bagi anak tidak terasa melelahkan. Malah sesungguhnya melarang anak bermain dan mendrilling, memayahkan anak terus-terusan untuk belajar, maka ini bisa mematikan hatinya, menghilangkan kecerdasannya, menyusahkan hidupnya, sehingga mereka akan cenderung berbohong agar bisa terbebas dari belajar di kutab. Ini kata ulama, ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat bermain, ya. Kemudian mungkin tidak semua saya bacakan, menghilangkan ketegangan jiwa dan fisik pada anak. Kemudian memasukkan kegembiraan dan kesenangan dalam kehidupan anak. Yang ketiga, bentuk eksplorasi. Ya, eksplor anak uji coba terhadap dirinya dan alam sekitarnya, yang mana hal ini menjadikan anak selalu belajar hal-hal yang baru. Ya, perwujudan dan fitrah belajar yang Allah berikan kepada mereka. Salah satunya adalah bermain ini. Ya. Kemudian anak belajar dengan permainan itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Coba kita perhatikan ketika anak bermain dengan temannya, dia mendapati dari temannya sikap yang tidak pantas, sikap yang tidak dia sukai. Ya, secara tidak langsung dia belajar menghadapi bagaimana dia. Kita pun bisa melihat reaksinya gimana. Apakah marah, apakah seperti apa. Nah, itulah seperti itu. Jadi anak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka tentunya ya peran orang tua dalam pengasuhan di sini sangat harus diperhatikan. Bagaimana membantu ya proses belajar tadi supaya lebih efektif, lebih maksimal, dan mengarah pada kebaikan. Kemudian dengan bermain, anak mampu mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya melalui bermain dengan cara yang memadai dalam kehidupan yang nyata. Melatih kemampuan anak dan melatih otot mereka melalui permainan. Kemudian
memotivasi anak untuk belajar karena bermain termasuk aktivitas menarik yang tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, maka sangat baik nih kalau orang tua ya, abi, umi di rumah, ayah bunda, dan demikian juga para guru bisa memadukan konsep-konsep pelajaran dalam permainan yang disukai oleh anak-anak. Ini PR besar kita berbicara tentang usia pendidikan usia dini ya, pendidikan usia dini. Bagaimana memadukan konsep pelajaran masuk ke dalam permainan-permainan yang disukai oleh anak-anak kita. Kemudian anak belajar menggunakan keseluruhan inderanya dalam hal ini akan meningkatkan kemampuan fokus anak serta tentunya menambah daya paham anak.